wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, dimanapun rekan-rekan berada, saya doakan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di video saya kali ini. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai cara membuat target menggunakan prinsip balance scorecard. Di video saya kali ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan bagaimana cara membuat target dengan metode OKR. Jadi, apa itu OKR? OKR adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Metode ini sangat populer digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada masa kini. OKR atau Objective Key Result pertama kali dikembangkan oleh Andy Grove pada tahun 1970 ketika dirinya menjadi CEO Intel. Bahkan metode ini sudah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Twitter, Spotify, Netflix, hingga PT JNE Express, yang membuat perusahaan ekspedisi ini menjadi yang terdepan di Indonesia sampai saat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan OKR. OKR adalah singkatan dari O-nya adalah objektif, K-nya adalah key atau key performance indicator, dan R-nya adalah result atau hasil. Jadi, OKR adalah satu cara yang dibuat untuk sebuah tim atau individu yang di dalamnya terdapat kerangka kerja yang menetapkan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut, serta mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui sebuah hasil utama sebagai tolak ukurnya. Jadi kenapa sih harus OKR? Karena di dalam menyusun target yang menggunakan metode OKR itu, kita bisa mengimplementasikan prinsip pembuatan target yang disebut dengan SMART. Apa itu SMART? SMART adalah singkatan dari S-nya adalah spesifik atau detail dan terperinci. Jadi, sebuah target itu haruslah detail dan terperinci tujuannya. M-nya adalah measurable atau dapat diukur. Jadi, target haruslah dapat diukur pencapaiannya. A-nya adalah achievable atau dapat tercapai. Jadi, sebuah target itu juga haruslah dapat tercapai atau realistis sesuai dengan kemampuan. Kemudian adalah reliable atau sesuai dengan kondisi saat membuat target. Jadi saatlah membuat target harus menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Bisa jadi kondisi bisnis, ekonomi, dan kondisi yang lain. Jika kondisi ekonomi sedang buruk, maka buatlah target yang tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang bagus, maka bisa buat target yang lebih tinggi. Kemudian, yang terakhir adalah T. T-nya adalah timeline atau target waktu. Target haruslah jelas kapan waktu penyelesaiannya. Sebaiknya harus dirinci. Jadi target itu harus di breakdown lagi dalam 1 bulan, target dalam 1 bulan, target dalam 3 bulan, atau target dalam 6 bulan. Dan berapa, sehingga bisa dilihat berapa nih pencapaiannya setelah di breakdown. Karena dalam penyusunan target kita sudah menggunakan prinsip balance scorecard, maka ada 4 perspektif yang kita gunakan. Apa saja? Yang pertama adalah perspektif finansial, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah perspektif bisnis internal, dan yang keempat adalah perspektif human capital. Di video kali ini
saya kembali mengambil contoh pembuatan target dari studi case perusahaan PT JNE Express cabang utama Medan. Di perusahaan PT JNE Express cabang utama Medan memiliki 11 KPI atau key. Apa saja KPI-nya? Yang pertama adalah dari perspektif finansial. Ada 3 KPI di perusahaan JNE yang diturunkan dari perspektif finansial. Apa saja? Yang pertama adalah sales atau revenue. Jadi seberapa banyak sales yang ingin dicapai di tahun 2023. Kemudian adalah profitability. Jadi seberapa banyak keuntungan yang ingin dicapai di tahun 2023 ini. Kemudian ada KPI di account receivable, atau berapa banyak pendapatan sales yang bisa masuk ke dalam perusahaan JNE di tahun 2023 tentunya, dan jangan sampai ada outstanding. Nah, kemudian dari perspektif kedua adalah perspektif customer atau pelanggan. Nah, dari perspektif ini ada 2 KPI di PT JNE Express cabang utama Medan. Yang pertama adalah penambahan jumlah pelanggan. Seberapa banyak jumlah pelanggan baik customer all shop, customer industri, dan customer government yang bisa dan ingin dicapai di tahun 2023. Kemudian adalah KPI network. Apa itu? Jadi seberapa banyak penambahan jaringan, agen, dan gerai yang ingin dicapai oleh PT JNE Express cabang utama Medan di tahun 2023 ini. Kemudian di perspektif yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Nah, di perspektif ini diturunkan oleh JNE menjadi 4 KPI, yaitu adalah KPI BOD inbound, yaitu menunjukkan seberapa bagus pencapaian kualitas produk JNE. Kemudian adalah manifest dan transport outbound. Jadi bagaimana kesuksesan pemberangkatan kiriman dari sisi outbound. Kembali lagi ini menunjukkan dari kualitas produk bisnis JNE. Kemudian adalah closing ticket. Bagaimana kualitas customer service dalam penanganan komplain dan klaim hingga penyelesaian klaim sesuai SLA. Lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana kualitas produk bisnis mereka. Kemudian ada KPI digital proses bisnis. Berapa banyak agen yang online, bagaimana aplikasi yang diimplementasikan di JNE, dan lagi-lagi KPI ini menunjukkan kualitas produk bisnis JNE. Kemudian ada KPI corporate branding. Seberapa branding sih kendaraan mereka, seragam mereka, kantor mereka. Lagi-lagi ini menunjukkan kualitas dari brand perusahaan JNE. Kemudian yang terakhir adalah perspektif human capital. Jadi ada satu KPI yang diturunkan dari perspektif human capital, yaitu adalah human capital perform. Jadi dalam KPI ini ada produktivitas karyawan, kinerja karyawan, dan absensi karyawan yang menunjukkan perform dari human capitalnya. Nah, bagaimana kita menghubungkan dengan metode OKR-nya? O-nya diisi dengan 4 perspektif yang kita terapkan dari prinsip balance scorecard. Saya memulai dari perspektif human capital. Kembali ke analogi menanam pohon mangga. Untuk menghasilkan buah mangga yang baik harus ada ranting-ranting yang banyak. Kemudian untuk menghasilkan ranting-ranting yang banyak harus ada batang yang kokoh. Dan yang paling terpenting adalah memiliki akar yang kuat, yaitu perspektif human capitalnya. Untuk objektifnya adalah 4 perspektif balance scorecard tadi. Untuk key-nya adalah KPI-nya. Bagaimana KPI tersebut dihubungkan dengan objektifnya? Untuk objektifnya
adalah perspektif human capital. Kemudian untuk K-nya atau KPI-nya adalah human capital perform. Kemudian untuk R-nya atau result adalah angka atau persen. Angka atau persen pencapaian. Jadi bisa diisi dengan angka dan persen yang terukur, yang bisa diukur. Jadi dari key performance human capital performance itu hasilnya harus angka dan persen yang bisa terukur. Kemudian dari perspektif internal bisnis itu kita ambil contoh di POD inbound dan manifest transport. Nah, untuk resultnya harus tercapai angka atau persen. Jadi harus ada angka yang bisa terukur. Kemudian saya contohkan lagi di perspektif customernya, itu kita ambil contoh adalah penambahan jumlah pelanggan. Nah, di situ berapa targetnya, berapa angka pencapaiannya, berapa angka yang ingin dicapai di resultnya. Harus ada angka yang bisa terukur. Nah, kemudian di perspektif berikutnya adalah perspektif finansial. Kita ambil contoh di sales atau revenue. Kemudian kita ambil contoh di key-nya adalah sales atau revenue. Nah, kemudian di resultnya adalah angka atau rupiah atau persen yang ingin dicapai. Berapa angka yang ingin dicapai, berapa angka yang bisa diukur yang ingin dicapai di tahun 2023. Nah, demikianlah video dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, video ini saya buat berdasarkan pemahaman saya. Jika memang ada kesalahan dalam video ini, jika ada kesalahan pemahaman yang saya berikan di video ini, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.